Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianingrum, NIM 17.195. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Nasional oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Sektor Publik Sesi 2 oleh Yohana Dwi Hinggisari, Selvia Septika, dan Indria Bestari. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan itu sendiri. Jadi, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan menurut Cokro Amijojo tahun 1992 dalam arti luas yaitu suatu proses penyusunan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi di sini artinya dalam menurut Cokro Amijojo itu perencanaan itu harus disusun dulu untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti itu. Selanjutnya menurut Stephen Robbins ada 4 tujuan perencanaan. Yang pertama itu adalah untuk memberikan pengarahan yang baik bagi para pelaku perencanaan. Yang kedua untuk meminimalisir ketidakpastian. Yang ketiga untuk mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir itu untuk menentukan tujuan dan standar yang akan dilakukan untuk proses selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan proses pengevaluasian. Jadi sebelum proses pengontrol dan proses pengevaluasian, yaitu sebelumnya ada proses-proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau sering disebut SPPN, yaitu suatu proses mengambil tindakan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan nasional dilakukan secara yang pertama ada sistematis, kemudian terarah, kemudian terpadu, kemudian menyeluruh, dan yang terakhir itu tanggap terhadap perubahan. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan SPPN itu sendiri. Jadi di sini SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti itu. Jadi SPPN itu adalah pada dasar intinya adalah suatu perencanaan yaitu yang menghasilkan periode jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada tujuan SPPN. Yang pertama itu adalah untuk menjamin adanya koordinasi antar sesama pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kedua adalah untuk menjamin adanya koordinasi ataupun sinkronisasi baik antar waktu, ruang, serta antar juga pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah. Yang ketiga yaitu menjamin keterikatan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pembangunan. Nah, tujuan SPPN yang terakhir ini adalah untuk mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan. Terdapat 4 siklus, yaitu yang pertama adalah penyusunan, yang kedua adalah penetapan, yang ketiga adalah pelaksanaan, dan yang terakhir itu adalah proses evaluasi. Jadi sebelum proses evaluasi ini ada beberapa tahapan. Tadi yang pertama adalah penyusunan rencana itu sendiri seperti apa, kemudian penetapannya, dan yang ketiga itu adalah pengendalian pelaksanaannya. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan cakupan waktu sistem perencanaan pembangunan nasional itu dibagi menjadi 3. Ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang ini, rencana pembangunan jangka panjang dalam jangka waktu 20 tahun. Sedangkan yang kedua itu adalah rencana pembangunan jangka menengah, yaitu dalam kurun waktu 5 tahun. Dan yang terakhir itu rencana kerja pemerintah dengan periode waktu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana jangka waktu panjang kurang lebih 20 tahun, yaitu adalah memuat penjabaran dan dibentuknya pemerintah negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang visi misi arah pembangunan nasional. Nah, untuk yang kedua, untuk jangka menengah yang kurang lebih 5 tahun itu adalah pelaksanaan dari visi misi tersebut seperti itu dari jangka panjangnya. Nah, untuk yang terakhir rencana kerja pemerintah dengan periode waktu tertentu di sini artinya adalah perencanaan yang meliputi periode 1 tahun atau rencana kerja pemerintah. Jadi itu dilaksanakan kurang lebih 1 tahun seperti itu.
Mungkin itu yang saya bisa presentasikan tentang perencanaan pembangunan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.